kunci kesuksesan kita itu tidak pernah takut gagal ya. Karena bagi saya itu kegagalan itu adalah uang sekolah untuk belajar. Setiap customer yang berbelanja dari kita, mindsetnya adalah kita harus buat dia untung. Sangat resilience to crisis sih. Jadi boleh kita bilang kita udah mendiversifikasi begitu banyak produknya. Leader Talk, Leader Talk. Hai sahabat kabar bursa, welcome back to Leader Talk Channel bersama saya Francisca Rati. Dan kali ini saya sedang berada di Beauty World. Disinilah terpajang etalase berbagai merek kecantikan dari internasional maupun lokal. Dan Leader Talk kali ini ingin mengajak Anda untuk bertemu langsung dengan sang leader yang merupakan pionir dari industri kecantikan Indonesia yang sudah menjalankan bisnisnya lebih dari 2 dekade. Siapakah dia? Langsung aja kita ketemu. Yuk! Inilah Beauty World Indonesia, pelopor yang mendukung pertumbuhan industri kecantikan di Indonesia. Kini, tren perawatan kulit dan tubuh telah menjadi kebutuhan utama. Beauty World pun hadir sebagai solusi one-stop dalam menyediakan produk-produk terkurasi dari merek ternama baik lokal hingga internasional. Adalah Effendi, sang CEO Beauty World Indonesia. Di bawah kepemimpinannya, selama lebih dari 2 dekade, Beauty World Indonesia menjadi pionir penyedia solusi kecantikan dan perlengkapan estetika terlengkap dan berkualitas. Menjadi salah satu pemimpin dalam industri kecantikan di Indonesia dengan pengalaman lebih dari 20 tahun. Bagi Effendi, diversifikasi produk dan layanan adalah kunci agar bisnis tetap relevan dan adaptif terhadap perubahan tren. Beauty World pun terus berekspansi dan hadir di 7 kota besar Indonesia. Bahkan, Beauty World berhasil meraih rekor muri sebagai distributor produk dan alat kecantikan dengan merek dan jenis terbanyak. Dan sahabat kabar bursa, saat ini saya sudah bersama sang leader nih, CEO dari Beauty World Indonesia, Pak Effendi. Halo Pak. Halo. Bapak. Ya, baik. Dan kali ini juga saya nggak sendirian karena ditemani oleh analis kita yang merupakan seorang business maximizer, Bapak Roni Francis. Oh, wow. Bapak ya? Bapak dong. Iya. Karena kan kita beda jauh umurnya ya. Iya. Oke, boleh tepuk tangannya loh. Kita juga udah bersama sahabat kabar bursa yang sudah hadir di sini ya. Sudah ratusan ribu ini ya. Oke, mungkin sebelum kita mengulik lebih dalam, ini kan kita pengen tahu dulu nih, apa sih faktor sukses seorang Effendi untuk bisa membangun bisnis Beauty World ini? Ini bahkan udah mencapai lebih dari 2 dekade ya ini ya. Iya. Ini gimana kok ide awalnya bisa tercipta sebuah Beauty World ini gimana? Oke, sebenarnya Beauty World ini kan udah 24 tahun ya didirikan. Jadi udah lebih dari 2 dekade sih ya. Jadi awal mulanya memang mencoba. Ya namanya mencoba, kita tidak Awalnya coba-coba. Awalnya coba-coba. Saya dulu masih kerja di Singapura ya, di PricewaterhouseCoopers, jadi actual consultant. Jadi diminta kakak saya, beliau ada buka salon ya. Jadi dibilang, daripada kamu kerja di Singapura tiap kali lembur, yuk coba dong jualan di Indonesia nih, saya modalin gitu ya. Tapi karena kampung halaman saya di Medan, kakak saya bilang, tapi jangan di Medan ya, kamu gua kirim ke Jakarta nih. Waduh, saya bilang Jakarta belum pernah nih. Nggak apa-apa lah, ya udah cobain ya. Itu awal mulanya sih. Awal mulanya jual lipstick. jual lipstick itu ke toko-toko kosmetik gitu. Tapi ya project gagal sih ya. Tapi dari kegagalan itulah ya mungkin kalau bagi saya tadi kunci kesuksesan kita itu tidak pernah takut gagal ya. Karena bagi saya itu kegagalan itu adalah
uang sekolah untuk belajar dari kegagalan tersebut. Yang penting kita nambah network, karena dari kegagalan tersebut kita akhirnya mengenal banyak customer, banyak teman, ya akhirnya menimbulkan trust. Nah itu kunci kedua itu trust. Ya jadi kepercayaan kepada customer yang udah mempercayakan kita. Awalnya kita jual dari lipstick gagal, jual produk skincare. Kemudian dokter bilang, oh saya butuh ini, kamu ada nggak? Oh nggak ada dok, tapi saya akan cari. Ya cari terus. Akhirnya tiba-tiba sampai sekarang udah 3.500 saja produknya. Ya kurang lebih begitulah. Jadi uang sekolahnya sih panjang, karena kita belajar dari kebutuhan klinik-klinik, salon, spa yang mereka butuhkan itu apa, kita carikan. Kemudian juga ya kegagalan itu bukan hanya dari produk yang tidak bisa menjual aja, tapi kemudian ada produk yang kualitasnya kurang bagus juga. Ya, jadi kita juga kadang dari supplier dari luar negeri tidak sesuai dengan ekspektasi juga. Ya dari sana apapun kita belajar. Ya kurang lebih sih seperti itu sih. Pak Effendi, ini menarik banget ya. Maksudnya, ini sih aku nggak kepikiran loh. Karena kan Pak Effendi awalnya tadi udah punya pekerjaan di Singapura. Tiba-tiba memilih keluar jalur untuk berjualan lipstick door to door. Ini kan maksudnya, menurut aku sebagai masih karyawan ya, masih ibaratnya masih budak korporat nih Pak Effendi. Itu sebuah keputusan luar biasa yang diambil loh. Gimana punya mental dan apa yang dipikirannya Pak Effendi? Keluar dari pekerjaan yang udah menurut aku sih bonafit ya, bisa kerja di Singapura, tiba-tiba keluar jualan lipstick apa gitu. Ya jadi bagi saya waktu itu kan masih muda ya, baru umur 24 ya. Jadi saat itu ya saya pingin sesuatu challenge saja sih, karena saya di dalam kondisi saat itu saya benar-benar bosan akan pekerjaan saya ya kan. Tapi jabatan udah oke waktu itu. Jabatan udah oke. Kan ya masih baru merintis juga kan, tapi kan naik dari jam 9 kerja sampai malam lembur setiap hari ya gitu aja gitu loh. Jadi kalau ada opportunity ya kita coba. Bagi saya kalau gagal itu ya mungkin kita kan bisa ulang lagi gitu loh. Untuk seandainya kalau mau balik ke corporate mau kerja ya nggak masalah gitu. Tapi yang penting kan mental kita ya 24 tahun itu banyak orang melihat wah udah bisa sampai sekarang, tapi apa yang udah kita hadapin itu kan tidak dilihat ya. Tapi itu jeripayanya kegagalan, musibah, ada downside-nya juga, itu udah kita cicipin semua sehingga bisa menjadi sekarang ini. Nah, mungkin Francisca ada beberapa pertanyaan dari saya dulu nih, boleh ya? Nggak boleh. Wah, karena saya harus pengen nanya banget ya. Iya. Karena saya udah nyontek beberapa pertanyaan dari Francisca. Saya tanya aja, Pak. Kasih ya. Nah, Pak, karena kan kita sesama laki-laki itu yang terlihat ya, Pak ya. Jadi gini, Pak, Bapak itu sebelumnya kan bukan dari orang marketing, betul ya? Nah, dari PricewaterhouseCoopers ya, kalau salah dibilang. Berarti konsultan kan. Ketika memutuskan menjadi seorang marketing, itu tadi Francisca bilang bahwa itu adalah door to door, betul Pak? Door to door. Nah, kalau misalnya secara door to door, menyiapkan mental dari seorang konsultan untuk jualan, itu nggak gampang. Sampai dengan sekarang ini, kalau kita sebut dengan generasi sekarang, Pak, generasi Z, yang sekarang udah mulai mendominasi, mereka aja kesulitan untuk melakukan itu, Pak. Nah, jualan online juga susah. Itu satu hal, Pak ya, satu hal bahwa sulit untuk dari konsultan menuju kepada jualan, ya kan? Yang kedua, Pak, ini produknya, Pak, bukan produk laki-laki, Pak. Ini kan produknya produk perempuan, Pak. Mewakilkan pertanyaannya. Kalau misalkan contoh, Francisca yang jualan lipstick, dia langsung Praga nih. Nah, sih justru malah penasaran gimana Bapak jualan, apa masa Praga ini juga. Nah, mungkin Bapak bisa sharing, Pak, waktu lagi di awal kita nggak melihat bahwa itu gagal atau berhasil.
Tetapi sebuah proses pasti ada suatu hikmah yang bisa kita ambil gitu loh Pak. Nah, coba Pak mungkin bisa share ke kita semua karena ini pasti ada sesuatu hal yang penting yang bisa kita ambil. Oke, ya. Yang pertama mungkin tadi kenapa dari pekerjaan tiba-tiba mau menjadi seorang marketing ya, sales marketing ya kembali. Ya. Sebenarnya bagi saya bukan orang marketing sih, ya. Tapi yang saya tahu mungkin kalau saya ngobrol sama dokter, ya, mereka hanya lihat bahwa itu tadi kepercayaan sih. Karena kita bukan hanya menjual produk, tapi kita memberikan informasi yang kadang dari segi perspektif bisnis. Jadi yang tadi itu menjawab yang kedua saya juga. Oh iya. Jadi kalau saya menjual barang itu saya nggak bilang wah lipstick ini seperti apa, mesin ini seperti apa, nggak diperagain. Tapi kemudian saya memberikan gambaran, oke dokter kalau menggunakan mesin ini ya dengan harga begitu dalam berapa bulan itu bisa balik modal nih, investasi yang luar biasa. Dan dokter mesti gimana nih, mesti pricingnya seperti apa, HPP-nya berapa, profit marginnya berapa, dan nanti dokter bisa melakukannya apa di sosial medianya seperti apa. Jadi itu lebih memberikan ilmu sih. Jadi lebih ke sebagai personalized consultant kepada mereka untuk berbisnis. Nah, ini menarik Pak. Berarti sebenarnya jadi saya yang bicara ya. Jadi sebenarnya ini sesuatu hal yang menarik bahwa orang selalu berpikir menjadi seorang sales dan marketing itu yang penting gue jualan. Jualan itu maksudnya nih gue punya lipstick, lo mau nggak? Ya kan, jadi kalau orang bilang zaman sekarang istilahnya kan hard selling ya. Apalagi kalau nih coba lihat warnanya merah, coba lihat bisa di sini ibu-ibu, bapak-bapak kira-kira setuju atau enggak warna ini adalah warna yang tercantik bisa Anda lihat kan, apalagi untuk pasangan Anda. Tapi Bapak ini melakukan pendekatan yang berbeda. Menurut saya ini sangat menarik karena Bapak melakukan pendekatan di mana Bapak kekuatannya adalah di bidang konsultan. Jadi Bapak melakukan ini sebenarnya ada valuasinya, ya kan? Ini Bapak bisa pendekatannya ke bisnis, Pak. Jadi bagaimana bisa membantu mereka, malah nanti mereka bisa mendapatkan uang yang lebih banyak. Itu sesuatu hal yang menarik, Pak. Nah, berikutnya gini, Pak. Ada satu lagi, Pak. Tenang, karena masih saya lihat catatannya banyak banget, Pak. Jadi, tadi udah dibilang, tolong berhenti, saya masih ada banyak lagi, katanya. Jadi, satu lagi yang mau saya tanya begini, Pak. Jadi, kalau misalkan Bapak jualan sampai dengan saat ini, Pak. Bapak kan pasti mimpin tim. Nggak mungkin Bapak yang turun lagi, kan? Apa pendapat Bapak mengenai generasi zaman sekarang yang melakukan penjualan? Karena saya yakin mereka lebih sulit untuk jualan walaupun dengan menggunakan pendekatan dari Pak Effendi gitu. Iya, nah yang tadi saya sebutkan itu karena background saya juga sebagai konsultan. Jadi pendekatan saya itu nggak menjual produk, tapi lebih tadi malah di awal-awal itu saya memberikan kayak proposal. Proposal menjadi, kita dulu ada program yang namanya beautypreneurship. Bagaimana menjadi seorang beauty entrepreneur. Bagaimana mendirikan sebuah klinik yang bisa balik modal secepatnya. Nah di sana akhirnya kita biasanya approach-nya beda. Jadi mempertanyakan kira-kira dokter maunya sewanya di tempat mana. Itu akan pricing-nya akan berbeda. Contohnya di Jakarta Selatan atau Jakarta Utara dan lainnya. Nah kemudian kita lihat dia mau menu treatment-nya apa. Nah dari menu treatment itu akan baru bisa memberikan kita konsep mesin apa yang akan dipakai, kemudian produk apa yang akan dipakai. Nah dari sana kemudian kita akan melangkumin menjadi sebuah proposal. Kemudian baru kita harus tahu juga logonya berapa besar, terapisnya bisa berapa banyak. Nah apakah butuh dokter atau tidak. Dari sana kita akan langkumin menjadi sebuah proposal dengan BOP-nya berapa lama. Kemudian setelah oke, kita agree, ya akhirnya kan itu akan menjadi satu paket yang kita jual. Jadi daripada jual tadi 1-2 produk, kita akan jualnya menjadi satu program beautypreneur yang mungkin bisa 500 juta, 1M. Beda dengan tadi satu produk mesin aja yang kita bisa jual. Jadi approach-nya agak sedikit berbeda. Nah itulah yang kita kemudian latih didik bahwa beauty world itu bukan hanya ingin menjual produk, tidak. Tapi kita ingin dalam arti lebih menjadi business consultant dan memberikan impact. Jadi saya ingin
konsultan kita itu bukan hanya sekedar gue mau jual barang, gue mau untung doang. Tapi mereka harus berada di posisi customer. Mereka harus berada, kalau ini saya punya klinik ini, apa yang saya mesti lakukan? Duit saya yang diinvestasi untuk membuka klinik itu berapa lama saya bisa balik modal? Jadi kita mendidik marketing kita itu untuk supaya menjadi personal consultant kepada klien kita, supaya mereka bisa berkembang. Jadi tagline Beauty One-nya salah satu adalah partner to grow together. Jadi kalau kliennya dari satu klinik maju, akhirnya tentu saja repeat ordernya akan lebih banyak. Kemudian kalau dia berkembang dan kita memberikan konsep, dokter ini udah siap untuk franchise atau buka cabang kedua ke cabang ketiga. Tentu saja kalau udah buka cabang kedua, cabang ketiga dia akan repeat order. Pasti. Ya, nah itu yang kita jaga. Sehingga dari awal customer saya yang sudah sama saya udah 20 tahun sampai sekarang masih tetap sama kita karena isu trustnya itu. Jadi kita memberikan sharing, edukasi, bukan kita menggurui ya, karena kita nggak lebih pintar dari dokter. Tapi ya kita berdiskusi lah bagaimana dengan tren sekarang, dengan mesin-mesin paling update sekarang, ilmu yang kita berikan, ya kan, dan sebagainya. Jadi dari sistem juga, jadi semua dari interiornya kita juga sharing bagaimana memberikan interior yang bagus, suasananya bagus, ya kan. Jadi ada hal-hal yang kita tahu, kita akan sharing kepada customer. Nah, sharing itulah yang membuat kita kenapa kita punya klinik sendiri. Jadi klinik kita itu kita belajar dari klinik kita sebagai R&D-nya kita. Kita tahu kondisi di klinik, kemudian kita mengajarin dari klinik kita sendiri tersebut. Ini menarik ya, maksudnya aku banyak nangkep banget loh dari apa yang pencapaian yang dicapai sama Pak Effendi ini. Kuncinya tuh di strategi bisnis yang benar-benar yang dilakuin Pak Effendi nih ya. Masih mau nanya? Gak apa-apa, silakan tanya dulu. Takutnya kan ini ya. Apa jadinya tuh sebenarnya kan kalau misalnya tadi dari strategi bisnisnya Pak Effendi itu berarti segmen-segmen konsumennya itu kan nggak langsung konsumen yang membeli produk, tapi lebih targeted gitu ya. Itu hal yang benar-benar pendekatan yang berbeda yang biasanya kalau kita jual produk kan langsung ke konsumer langsung. Gimana caranya bisa cari targeted konsumen tadi? Apa pilih-pilih komunitas seperti IPSA gitu kan, mungkin gimana caranya untuk bisa mendapatkan target-target konsumen itu, karena kan ini berbeda ya strategi bisnisnya, nggak langsung sales ini direct sales gitu. Ya jadi tadi apa yang kita sampaikan tadi, pendekatan penjualan kita ya mungkin saya belum ke arah sana dulu, nanti saya nyambung seperti ada nonton Wolf of Wall Street ya. Ya kan, ya dia mau jual pen, kalau kita ngomong produknya pen yang ini bagus, bisa ini kan orang ya akan ditolak. Tapi ya ada demand kan ada supply ya dia bilang ya. Jadi ya kita harus approach-nya ke sana. Karena kalau kita menjual produk itu nggak akan habisnya. Kompetitor semakin banyak. Ya kan, mereka akan menjual jauh lebih murah. Kita kasih garansi setahun, mereka akan kasih garansi 4 tahun. Kita jual 100 juta, dia akan jual 30 juta contohnya, dan nggak akan ada habisnya. Jadi ya approach-nya kita itu adalah adding value-nya. Ilmu yang kita ajarin itu supaya dia bisa mendapatkan keuntungan secepatnya itu jauh lebih berharga daripada mesin itu sendiri. Karena kalau jual mesin itu saja, dia tidak bisa melakukan apapun karena dia tidak punya ide bagaimana membuat mesin itu dikonversi kepada menjadi satu menu treatment. Gabungan dengan produk dan skillnya seperti apa akhirnya membuahkan hasil yang maksimal. Nah itu kan kuncinya ya. Itu salah satunya tadi. Nah kemudian tadi pertanyaan Ibu perihal bagaimana bisa mencari target konsumen itu, apakah masuk komunitas tertentu atau seperti apa? Kalau udah pasti kita ikut pameran kedokteran, seminar, ya kita membranding di setiap pameran kecantikan. Itu salah satu sosial media udah pasti wajib di zaman sekarang ya. Kemudian kita juga membangun sebenarnya satu ekosistem juga tadi ya. Jadi kita punya perusahaan distribusi,
kita punya klinik kecantikan, ya. Kita punya akademi, ya. Karena akademi itu kita men-training dokter, dokter tersebut kan akan menjadi perpanjangan tangan kita juga, sehingga mungkin kedepannya bisa menjadi customer kita, ya kan. Kemudian kita juga saat ini baru take over pabrik, ya, pabrik obat, farma, kosmetik dan suplemen. Jadi jadi konsep kita itu sebenarnya one stop partner for aesthetic beauty and wellness. Sehingga strateginya itu gini, semua klinik, salon dan spa saat ini kalau mereka butuh produk apapun itu kita ada, dari kecil sampai besar. Jadi boleh dibilang kalau saya approach klinik, nggak mungkin dia nggak beli. Karena dia akan cari, contohnya ada spons nggak ada sterilizer nggak ada disposable celana dalam nggak ada pinset nggak ada. Jadi kita punya semuanya. Daripada dia ke tempat lain-lain, ya udah lu ke Beauty World aja cari barangnya, kita semua ada. Gitu. Nah, bagi kita saya selalu ngomong ke marketing kita dulu. Kita nggak butuh kamu jualnya barang besar dulu. Yang penting jual satu produk dulu gitu. Karena dari satu produk, yang penting kita udah ada hubungan. Satu produk itu bisa menjadi 2 produk, menjadi 3 produk. Yang penting membangun relationship. Itu dulu. Jadi bagi kita itu tadi selain trust, ya kita harus membangun relationship dulu. Gitu. Nah ini kayaknya kalau misalnya tenang maksud saya gitu kan. Kalau dilihat kan teman-teman di sini, sahabat-sahabat bursa di sini pada tegang-tegang semua. Boleh kasih tepuk tangan dulu dong. Nyimak maksudnya. Saya tahu karena ini ilmu berat kok sebenarnya kalau bisa dibilang. Tapi ada sesuatu hal yang menarik. Jadi banyak orang yang selalu berpikir gini, apalagi marketing, Pak. Saya tahu banget karena saya banyak melatih marketing atau sales Pak di luar sana. Yang mereka pikirkan pertama apa? Bagaimana achieve target? Achieve target dengan cara kayak gimana? Dia akan mencari omset yang paling gampang buat nyampe targetnya. Berarti yang termahal. Sedangkan tadi Pak Effendi mengatakan, cari yang murah dulu nggak apa-apa. Satu dulu nggak apa-apa. Karena dari 1 bisa menjadi 2, bisa menjadi 20. Ini sesuatu hal yang kalau bisa saya lihat dari zaman sekarang, anak zaman sekarang Pak, mereka tidak sabar Pak untuk seperti itu ya. Ini sesuatu yang mungkin Bapak bisa berikan, bagaimana Bapak mengelola tim yang ada sekarang, yang zaman sekarang yang tidak sabaran ini, supaya mereka mau melakukan strategi itu. Dan menurut saya itu cukup bagus gitu loh Pak. Nah apalagi Bapak bilang bahwa dengan ada seperti itu, bahwa Bapak ada dari hulu ke hilir, berarti semuanya ada Pak sebenarnya ya. Jadi one stop shopping kalau saya lihat. Nah, ada 2 pertanyaan dari saya Pak, nggak apa-apa ya. 20 Saya apa 2? 2 Pak. 20. Jadi saya akan bertanya sesuatu yang mendasar banget sama satu hal yang tadi berkaitan dengan tadi. Yang mendasar pemilihan nama Beauty World. Beauty World itu dipilih sama Bapak atau sama waktu itu kakak Bapak ya katanya? Oh sama Bapak ya? Itu merupakan salah satu pilihan yang berani Pak. Beauty World Pak. Bapak ini kok berani-berani ya dalam tanda petik ya Pak ya, mengatakan bahwa nanti dunia kecantikan itu, bahwa Bapak menyatakan bahwa Beauty World berarti Bapak akan menjadi the best-nya di sana. Padahal baru mulai Pak itu. Ya, sebenarnya ya Beauty World itu dalam arti gini, kita mempunyai produk yang datang dari berbagai negara. Ya, jadi ada dari Jerman, Italia, Siprus, Jepang, Korea, Indonesia. Jadi sehingga kita mengumpulkan semua produk yang terbaik dari berbagai negara. Dan kita ingin memberikan produk tersebut itu untuk supaya bisa di-provide kepada customer kita di Indonesia juga. Jadi memang awal mulanya ini, konsep ini sebenarnya waktu kita visit di negara-negara lain, kita melihat juga ya di pameran maupun ada satu konsep di Malaysia waktu itu, saya melihat wah ini ada satu store gede banget dan cabangnya di mana-mana, itu punya perlengkapan yang sangat banyak ya, mirip seperti konsep kita. Tapi mereka itu nggak jualnya ke klinik, mereka lebih ke salon dan spa. Jadi kita udah sesuaikan di Indonesia itu menambah produk-produk untuk klinik kecantikan juga, karena yang ngetrend di Indonesia ini mungkin beda ya dengan di Malaysia ya. Jadi di Indonesia itu kalau kita lihat ngetrennya itu lebih banyak klinik kecantikan, sehingga ya itu asal mulanya datang Beauty World itu karena produknya dari bermacam-macam negara sih. Jadi akhirnya
nggak tahu tiba-tiba keluar aja dari ide-idenya, wah ini beauty world, ya udah beauty world aja. Iya, Hanya iya. hanya tiba-tiba muncul idenya. Dan akhirnya menjadi keberuntungan buat beauty world ya nanti ke depannya ya. Ya, betul. Iya, ini sama seperti mungkin tidak sama persis sama cerita tentang Uniqlo, Pak. Ya bahwa Uniqlo dulu ada kesalahan nama sebenarnya. Tetapi justru itu yang membuat brand Uniqlo terkenal sampai dengan sekarang. Nah, mungkin satu pertanyaan kalau dari saya nggak boleh banyak-banyak, Pak ya. Nanti dari Francisca aja yang lebih banyak. Yang terakhir kalau saya nanya mungkin ini sesuatu yang berkaitan dengan customer. Karena customer itu kita tahu lah Pak ya, customer itu tidak loyal. Apalagi kalau kita cerita nama beauty, banyak yang nawarnya pasti lebih bagus. Ya kan? Lebih bagus dari segi apapun banyak sekali. Tapi pertanyaannya, bagaimana Bapak mengikat mereka? Walaupun Bapak menyampaikan dengan proposal, Bapak menyampaikan ini dengan cara konsultan, tapi ada sesuatu hal yang mungkin di sini juga sahabat Musa juga pasti kepengen tahu gitu. Apa kunci rahasianya mengikat mereka sampai dengan sekarang? Walaupun Bapak menawarkan, Bapak mengedukasi, tetapi mereka tetap loyal walaupun ada yang lebih murah, ada yang menawarkan manfaat lebih. Nah, itu pertanyaan dari saya, Pak. Ya, sebenarnya bukan mengikat ya. Kalau mengikat itu agak Berat ya, Pak ya? berat. Iya, iya. Oke, jadi yang saya lakukan sebenarnya kalau saya ketemu customer, kita tidak memikirkan duitnya dulu. Oke. Ya tadi seperti saya bilang adalah building the relationship. Ya, jadi kita ingin bercerita dulu ya seperti apa sih yang kita bisa bantu. Ya, jadi kita harus memberikan dulu sebelum menerima. Jadi kita akan mencoba menggali apa sih yang customer butuhkan, dan kita jangan over ketulusan ya. Menurut saya ketulusan dalam hal kita bukan mau menjual sekedar karena uangnya, tapi dalam mindset kita udah harus tahu bahwa kita harus memberikan impact kepada orang tersebut, bahwa kita harus setiap customer yang berbelanja dari kita mindsetnya adalah kita harus buat dia untung, kita harus buat dia menjadi besar, kita harus buat dia bisa menghidupin banyak karyawannya dan sebagainya. Jadi secara mindset kalau kita udah melakukan itu, percaya atau tidak, itu secara otomatis mereka akan setia kepada kita. Dan satu hal saya pernah diinfokan kepada customer saya, salah satu dari Jambi, udah customer lama banget sampai sekarang juga ya. Jadi saya nggak mengikat mereka, tapi boleh percaya atau tidak, customer saya kalau udah 24 tahun dia tetap akan ikut kita selama 24 tahun. Karena dia tahu dari awal dia udah ikut kita, dia menjadi besar karena ketulusan kita juga gitu loh. Jadi dia bilang, saya tahu produk kamu itu lebih mahal daripada yang lain karena kita ditawarin dengan yang lain, tapi kita nggak mau ambil resiko karena kita udah nyaman banget sama Pak Effendi. Dia bilang saya udah nyaman banget sama Beauty World. Yang penting kita tahu kebutuhannya, kita berikan yang terbaik, dan setelahnya itu yang paling penting. Kalau ada kerusakan dari mesin, kalau ada komplainan, kita harus respon dengan cepat. Jadi kita memikirkan mereka lebih dari kita pikirkan perusahaan. Contohnya kalau ada mesin yang rusak, kalau saya tidak bisa perbaikin, saya akan minta marketing, udah kasih pinjam dulu mesin kita gitu loh. Yang penting dokter harus bisa treatment. Jadi kita harus mikirkan, wah dia kalau udah punya mesin, tiba-tiba mesinnya rusak, dia udah ambil paket dari customer, gimana nih? Jadi ya itu tadi, kita harus berada di posisi dokter. Akhirnya kita pinjamin supaya dia tetap bisa treatment. Nah, itu salah satu hal. Jadi banyak hal yang kita lakukan adalah kita bantuin sampai kita mengerti terhadap apa yang dipikirkan oleh dokter tersebut dan kebutuhannya. Ya, sebenarnya menurut saya simpel seperti itu ya. Jadi tidak ada kita mau mengikat dan lain-lainnya, tapi apapun yang kita lakukan, manusia itu kan punya, percaya atau tidak, punya energi ya yang bisa kita ketahuan. Kalau kita ketemu orang, wah ini orangnya tidak bisa diajak kerjasama. Ya kan, benar ya. Tapi kalau saya sama dokter, contohnya dokter lagi mengalami masalah keluarga, dia bisa curhat sama saya 2-3 jam. Ya, wah, dia bilang saya lagi
Jadi ada satu cerita dia baru pisah sama suami yang sangat dicintai dan sebagainya. Ya, akhirnya dia udah menutup kliniknya atau dia tidak punya udah tidak bisa mau meneruskan bisnisnya lah. Ambisi bisnisnya udah hilang. Nah, itu yang kita bilang bahwa kita harus selalu memberikan energi positif kepada orang di sekeliling kita. Jadi setelah beliau ketemu saya, semangatnya balik lagi. Ya, walaupun kita hanya mendengarkan, kita hanya berbicara bahwa justru harus membuktikan ya kepada suaminya dokter itu lebih worth it, lebih hebat daripada orang yang biasa gitu loh. Ya, membuat dia menyesal dan lain-lain lah, mungkin seperti itu ya. Jadi akhirnya sampai sekarang dokternya malah tambah hebat, tambah buka klinik baru lagi. Jadi pada dasarnya adalah ya tadi memberikan dulu baru menerima. Kita kedua harus memberikan selalu energi positif. Jadi orang akan terus senang kalau ketemu kita. Jadi banyak yang marketing contohnya kita tahu ya kalau kita ketemu wah nih jangan nih gue takut nih ketemu marketing ini tahunnya jualan aja gitu kan. Ya, nah itu kita jangan membuat customer kita takut akan ketemu kita. Kalau seorang marketing yang benar-benar jualan hard selling, ya itu ya akan terjadi dia malah takut akhirnya. Tapi kalau kita lebih memberikan ngobrol enak, tapi dia merasa energi positif kita selalu menular kepada dia atau mereka, dia akan sangat senang gitu loh. Dan dari sanalah sebenarnya opportunity kita untuk apa yang bisa saya bantu. Nanti dari sana bisa muncul sendirinya. Muncul ya. Ya. Yang kita tawarin, akhirnya secara tidak langsung dia akan. Secara tidak langsung Bapak bisa membaca kami berdua. Pak Effendi nggak takut sama kita kan? Iya. Kita nggak jualan kok. Iya, langsung agak Cuma selling aja. Iya, kita langsung mulai agak-agak ngeri ya. Langsung tiba-tiba defensif. Iya. Ini kebetulan ya Pak Effendi, di sini juga ada dokter. Mungkin nanti curhat 2-3 jam sama Pak Effendi. Ini juga ada dokter komunikasi. Iya. Nih, mohon maaf ya Pak Effendi, teman saya ini memang kepo banget. Soalnya dia ini sebenarnya bukan analis, dia dukun. Aduh. Jadi makanya, mungkin kalau Pak Effendi ada masalah kehidupan, jangan hubungi beliau. Curhatannya sama Pak Dokter ya. Nah, ini yang menarik sebelum kita tanya jawab ya, habis ini kayaknya ini muka-mukanya udah pengen nanya banget gitu kan. Ada ribuan pertanyaan nanti. Waduh, berarti saya udah nggak ada kesempatan lagi dong. Udah nggak ada ya, ditutup. Udah 30 detik. Iya, iya. Lama-lama ngobrol berdua loh ini. Nggak apa-apa ya, kita kan bercanda di sini kan. Ya. Nanti ya akhirnya juga ada. Oh iya, benar. Tapi itu yang bikin penasaran ini kan lebih dari 2 dekade loh. Pasti kan menghadapi berbagai macam krisis ya kan. Membangunnya aja tadi dari door to door tuh. Nggak mungkin bangun langsung sukses kan, nggak mungkin. Nah itu gimana sih bisa melewati berbagai krisis, karena kan bisnis kecantikan tuh nggak gampang loh. Ada nggak sih produk sendiri mungkin yang udah lagi dibangun atau gimana dan bisa menjadi pembeda di antara kompetitor yang sekarang ini udah makin marak, bahkan untuk di lokal aja udah makin ini kan, untuk pebisnis di dunia kecantikan ini udah semakin banyak gitu yang memberanikan diri. Gimana bisa tahan krisis loh, 2 dekade, hebat banget loh Pak Effendi. Iya, ya itu dulu zamannya COVID ya. Zaman COVID-nya ya itu kan klinik semua tutup, salon spa semua tutup. Nah untungnya ya tadi bahwa kita itu bukan hanya bisnis B2B, jadi saat itu ya balik lagi ke keputusan 2018 itu kita mulai main B2C juga. Jadi kita jual produk-produk yang kemudian dijualkan reseller melalui online. Dan akhirnya di zaman COVID itulah pas B2B kita nurun drastis ya, B2C-nya kita naik 300%, sehingga tahun itu juga kita growth. Jadi boleh dibilang 20-an tahun kita selalu growing, walaupun tidak sampai yang sebesar kayak mungkin Skin TV dan lain-lain ya, tapi kita sangat
resilience to crisis sih. Jadi boleh kita bilang kita udah mendiversifikasi begitu banyak produknya yang memang kita membuka sebanyak channel distribusi sebanyak mungkin. Jadi bukan hanya dokter, salon, spa, tapi melalui modern market, online, dan lain-lain juga. Ya, sehingga kebutuhan dan sekarang kita juga mencoba melabah ke kesehatan. Jadi saat ini kan kecantikan dan kesehatan itu pasti dibutuhkan lah, ya, semua orang ya. Jadi contohnya saat ini kalau kita tahu future medicine-nya stem cell ya. Jadi kita udah mulai melihat ke arah sana ya kan. Tapi apapun itu kita Beauty World tidak seperti sekarang saja, tapi kita udah menghadapin contohnya zaman dulu itu BPOM kan susah banget. Ya kan, susah banget. Jadi belum bisa mendaftarkan secara online. Ya kan? Jadi saat itu ya kalau udah dipolisikan, saya sampai pernah menjadi DPO, paspor diambil, tapi semua itu pelajaran bagi saya. Saya sampai menghadapi pengadilan dan lain-lain, tapi itu yang membuat kita itu menjadi, wah, kalau saya disuruh balik lagi, saya harus hadapin itu. Karena kalau tidak hadapin itu, kita nggak bisa menjadi lebih besar. Karena saat itu akhirnya kita nggak melarikan diri, malah menghadapinnya, ya. Menghadapinnya kita datang, ya. Kepada BPOM bilang bahwa oh deh kita salah. Sekarang pilihannya mau binasakan kita atau bina kita gitu loh. Ya kan? Mau membina atau membinasakan. Kalau membina yuk bina saya dari awal lagi. Kita mendaftarkan ya ini dulu kendalanya seperti ini. Kita pakai bilo jasa seperti ini. Akhirnya dari sana saya membangun asosiasi. Sampai sekarang ini saya menjadi ketua asosiasi tersebut. Dan apa yang saya hadapin saat itu, saya ingin teman-teman jangan menghadapin hal yang sama. Sehingga saya ngumpulkan teman-teman walaupun kompetitor ya. Kita ngumpulin teman-teman yuk kita membangun satu asosiasi di mana kita itu bisa membantu satu sama lain. Ya, jadi nah uniknya adalah semua kompetitor kita pun akhirnya menjadi bersatu. Jadi bukan bermusuhan. Kalau rezeki saya bilang ya masing-masing. Ya kan, semua akan bagiannya. Rezeki masing-masing, customer percayanya sama siapa ya silakan. Tapi dari sana kita membangun network jaringan dan kepada institusi juga. Akhirnya kita semua clear. 100% BPOM, kita punya mesin semua juga udah mendapatkan izin Kemenkes. Ya, jadi kalau nggak ada itu ya kita nggak bisa growing seperti sekarang ini. Nah itu apapun itu menurut saya itu semuanya adalah berkah. Kita yang penting tetap positif mindset. Bahwa semua masalah yang kita hadapin, kalau kita hadapin dengan sabar, dengan mentalitas yang bagus, selalu positif, kita pasti akan ketemu jalannya. Selalu. Ya. Boleh dong tepuk tangan. Keren banget. Boleh ada yang mau bertanya, silahkan. Selamat siang Pak Effendi. Ya. Perkenalkan nama saya Kingshausen. Saya unit bisnisnya di Bobo Impor. Kebetulan kita satu Bobo Impor. Iya, kita memberikan value orang untuk fresh, cantik gitu kan. Yang saya tertarik, ini Bapak kan melayani kliennya dengan sepenuh hati gitu ya Pak. Pernah nggak sih Pak pengalaman buruk dihianati gitu loh? Misalnya mereka putus jalur kan, yang tadi ya ambil sama Bapak. Kan tentu produk kan ada kompetitor gitu. Yang saya mau tahu gitu Pak, kalau ada pengalaman seperti itu boleh diceritakan Pak. Thank you banget. Ya. Banyak sekali ya, kalau itu udah pasti lah. Karena ujung-ujungnya kan customer nggak mungkin semua 100% loyal juga. Yang tadi kalau yang loyal ya loyal, kalau yang tidak loyal akhirnya kalau ada kompetitor yang jualnya jauh lebih murah ya dia juga tidak. Tapi balik lagi banyak sekali customer yang pindah, akhirnya mereka kecewa, mereka balik lagi ke kita, ya kan? Jadi bagi saya tetap kita harus konsisten. Jangan kita pernah mengikuti strateginya kompetitor hanya maunya murah saja. Tapi yang harus kita perbaikin adalah servisnya dari kita dan perbaikin produk kita harus menjadi yang lebih baik dan lebih baik lagi. Jadi apapun yang kita bisa berikan kepada customer, kita harus memperbaikinya kepada level yang lebih bagus daripada kompetitor lain.
Jadi kita udah mempunyai keunggulan dibanding kompetitor lain adalah kita udah punya begitu banyak produk, ya, sampai mendapatkan rekor muri kita sebagai produk terbanyak dan terlengkap. Kemudian kita juga udah mempunyai ekosistem yang kita selalu infokan kepada customer bahwa kompetitor hanya menjual produk, tapi kita akan bukan menjual produk, tapi kita akan memberikan tadi nilai lebihnya. Karena kita punya klinik yang kita belajar dari sana, kemudian kita ajarin ke dokter. Kita punya akademi, kalau dokter tidak bisa kita masukin ke akademi kita untuk kita berikan pelatihan yang terbaik. Kemudian ya tadi mungkin dari Pak Doni juga bisa komunikasi kepada dokter yang tidak pede, ya, personal branding atau apapun. Kita juga bekerja sama dengan TikTok. Kita di asosiasi minggu depan akan melakukan seminar dengan TikTok untuk memberikan pelatihan kepada dokter-dokter klinik kecantikan dan asosiasi kita. Jadi kita nggak memikirkan kompetitor tadi bahwa kita dilebut dan customer dan sebagainya, karena itu adalah sesuatu yang di luar kontrolnya kita. Yang kita bisa kontrol adalah ya tadi, ya kita harus mengekspos kepada idealis konsep kita dari awal. Beauty World itu ingin menjadi partner to grow together. Kalau dokter ingin membangun bisnis yang menjadi lebih besar, menjadi lebih baik, yaitu yang kita pingin tawarin bahwa kita bisa loh seperti itu gitu, dibandingkan dengan yang lain gitu. Nah, kita udah punya track record 24 tahun, mungkin itu juga menjadi salah satu keunggulan kita. Ya, jadi mungkin kalau mereka kecewa, mesinnya rusak, tidak diperbaikin, akhirnya mereka tidak bisa treatment, ya. Nah, itu kita memastikan jangan sampai hal itu terjadi pada kita. Ya, nah, satu hal lagi yang kompetitor lain, contohnya dia berikan cicilan. Dia berikan cicilan bukan bekerja sama dengan perusahaan financial, tapi dia memberikan cicilan dari perusahaannya. Nah, karena idealisnya kita bahwa kita ingin membangun hubungan yang baik, ya, kita tidak mau memberikan cicilan dari perusahaan ya. Kenapa? Karena menurut saya, ya kalau kita pinjam kasih saudara aja kadang nggak dibayar ya, kita malah apalagi ke customer kadang jadi susah. Saya nggak mau nanti gara-gara kita pinjamin tiap bulan kita nagih-nagih, akhirnya hubungannya menjadi tidak baik. Mendingan udah deh, dokter beli dari mereka, jangan beli dari kita. Tapi saya ingin tetap berteman dengan dokter, supaya jangan terjadi seperti itu. Tentu saja kita pasti akan memberikan solusinya, bisa pakai Blibli, bisa pakai perusahaan finansial yang lain yang bisa meminjamkan dengan bunga tertentu. Tapi dari third party, kita tidak mau dari kita. Ya, jadi hal-hal kayak begitu yang ujung-ujungnya kita harus selalu menjaga hubungan kepada customer kita. Tapi sesuatu yang di luar kontrol ya kita nggak bisa lakukan apapun. Ada satu resiko yang begitu besar loh Pak, karena Bapak bikin orang pinter, betul kan? Nah terus satu lagi, kalau boleh tahu Beauty World ini produknya ada sendiri gitu? Atau masih ada supply dari tempat lain gitu? Produk kita sendiri, impor dari luar negeri, ada yang produksi lokal juga. Oh berarti Bapak produksi? Iya. Kalau boleh tahu kan ini kalau udah saya dengar tadi, kalau nggak salah ya 2 dekade apa ya? Ya, 24 tahun kita udah. 24 tahun, berarti kan sebelum tadi sempat take over atau bikin produk kan artinya Bapak Ya, Macron di public line. Perantara berarti kan? Iya. Bukan, kita Macronnya di public line, kemudian kita jual lagi ke customer dengan brand kita sendiri. Oh bikin brand sendiri. Ya. Jadi semua sama, mau Skin TV kan juga mereka sebenarnya nggak punya pabrik, mereka Macron juga. Jadi mereka ada marketing brandnya mereka. Yang paling penting adalah membesarkan brand kita. Oh berarti bukan produk yang udah jadi lalu dijualin. Produk yang udah jadi, tapi brand kita. Ganti brand gitu ya? Bukan ganti brand, memang dari awal kita develop produknya dengan brand kita sendiri. Oh I see, oke. Berarti udah ada. Jadi Macron logonya gitu ya Pak ya? Iya. Oh. Tadi kalau saya pikir kalau nggak ada, misalnya mungkin sebelum perjalanan 24 tahun dulunya mungkin belum sempat bikin itu kan, bikin brand kan, karena kan budgeting juga kan, karena kita beli bahan pastinya. Bahan yang udah jadi, terus kita bikin packagingnya, betul kan ya Pak? Itu kan jadi kan double gitu kan ya,
harganya bisa kan ya Pak ya? Awalnya kita mulai sampai sekarang juga kita mulainya selalu dari brand yang udah ada Ya. dari luar negeri ya, bukan dari lokal. Jadi kita menjadi eksklusif distributornya di Indonesia. Jadi kita hanya pegang di Indonesia. Jadi brand-brand yang kita pegang saat ini ada dari Jerman, Italia, Jepang, Korea, itu adalah brandnya orang lain, bukan brand kita. Iya, kalau misalnya kecantikan memang brand Barat lebih bagus ya. Ya, Kalau buah-buah sih mostly yang China harganya lebih ekonomis ya, gitu. beda bisnis mungkin beda konsep lah ya. Ya, tapi ada mirip-mirip dikit lah. Ya. Kalau boleh tahu strategi Bapak nih Pak, kan kayak tadi saya nilai ya Pak, Bapak bikin orang pintar itu kan beresiko. Manusia itu kan tamak pada dasarnya sih Pak. Kalau dia ada pintar, terus produk Bapak kayaknya ada di kompetitor Bapak dan lebih murah kan bisa. Terus jalur itu Bapak gimana? Ini ini salah satu yang saya selalu berbicara dengan dokter. Mungkin bisnis saya kita nggak pernah takut akan kompetitor. Malah ada kompetitor yang baru mulai, kita jadi teman, malah kita selalu sharing. Ya, saya nggak pernah memikirkan bahwa dia akan jadi lebih besar dari kita. Syukur-syukur dia jadi lebih besar, ya nggak masalah. Nah, mindsetnya adalah tadi kita ngomong contohnya dokter ya, yang punya klinik kecantikan. Permasalahan mereka selalu, saya takut mengajarin dokter karyawan kita yang saya gajiin. Ya. Karena kalau dia lebih pintar nantinya, dia akan ambil customer saya buka sendiri. Biasanya pernah kayak gitu. Ya. Buka sendiri, benar ya? Iya. Nah, tapi harus dipikirin bahwa klinik kecantikan pada dasarnya adalah skill dokter yang melakukan treatment kepada customer. Kalau kita nggak mengajarin semuanya kepada terapis terbaik, kepada dokter terbaik, tentu saja dia nggak akan memberikan yang terbaik kepada customer. Betul nggak? Betul. Nah, soal itu kita bilang bahwa saya selalu anjurkan kepada dokter, ajarin semuanya. Kalau bisa membuat dia lebih pintar dari kamu. Kenapa? Selama dia masih bekerja dengan dokter, ya maksimalkanlah profitnya kamu. Ya tadi balik lagi, ada sesuatu yang bisa kita kontrol, ada sesuatu yang tidak bisa kita kontrol. Betul. Nah, kalau memang kita tidak bisa kontrol, untuk apa? Kamu tidak itu malah, contohnya 6 bulan kamu nggak mengajarin dia, klinik kamu sepi. Iya. Kamu nggak dapatkan apapun, akhirnya dokternya juga kabur, malah juga buka sendiri, ya kan? Tapi kalau kamu mengajarin yang terbaik, akhirnya jadi rame. Ada 2 kemungkinan lagi ini. Yeah. Kalau udah rame, dokter komisinya gede nggak? Yang kamu kerjain, dia dapat gaji, dia dapat komisi gede. Yeah. Untuk dia buka klinik baru lagi, dia akan berpikir 2 kali. Karena saya sebulan contohnya, saya udah dapat 50 juta nih, bersih loh. Saya buka baru lagi klinik. Ya kan, belum pasti saya dengan investasi begitu, saya harus ulang dari awal, dan banyak dokter nggak suka berbisnis, dia maunya tindakan. Jadi belum pasti sifatnya itu dia juga bisa menjadi seorang bisnis yang bagus. Ya, karena dari dulu kita bawa juga sama. Saya bilang, ajarin dokter terbaik. Ya, buka akademi. Saya setiap pameran kan pasti ada seminar ya dari dokter. Kita kirimin terus supaya dia menggali ilmunya lebih banyak. Ya, lebih banyak sertifikat lagi. Nah, supaya kita bisa memaksimalkan, ya, yaitu yang tadi saya bilang bahwa lebih bagus begitu daripada kita berpikir kita nggak akan mengajarin dan akhirnya itu bisnisnya malah akan resikonya terlalu tinggi, malah itu akan menjadi sepi karena dia tidak bisa mendapatkan manusia terbaik di dalam bisnisnya. Oke, betul. Berarti kalau saya boleh simpulkan lebih ke simbiosis mutualisme ya. Betul. Ya kayak ikan bergantung. Banyak hal yang kita bisa lakukan ya. Contohnya kalau dokternya pintar banget dan dia udah banyak customer, selalu kita ada opsi. Oh dokter, daripada dokter buka klinik sendiri, yuk buka cabang kedua. Dokter yang pegang, kita bagi hasil yuk. Saham. Betul nggak? Iya betul. Jadi banyak hal yang bisa dilakukan daripada kamu nggak mau mengajarin. Apa manfaatnya, apa faedahnya? Daripada menghasilkan kompetitor. Ya, yang penting pikirkan tadi gimana buatnya jadi lamik dulu gitu. Thank you Bapak ya. Terjawab Pak King. Luar biasa. Pertanyaannya setajam silet ya. Jangan-jangan besok ngegantiin posisi saya nih jadi moderator.
ngomong-ngomong tadi sebelum pertanyaan yang lain ya, Pak Effendi, tadi kan ada kerjasama dengan TikTok ya. Ini kan sekarang lagi zamannya influencer. Kira-kira butuh influencer nggak, Pak? Mencari peluang juga ya. Jadi Pertanyaan titik, Pak. iya. Kalau perlu maksudnya hubungi saya di nomor WhatsApp ya. Iya. Ada yang mau bertanya lagi? Itu tadi ada yang bisnis skincare juga loh. Siapa tahu mau berbagi ilmunya di sini. Ayo silakan. Nggak boleh. Oh iya. Oh ternyata Pak tuh mau nanya. Mohon maaf ini. Bahaya itu kan. Selamat jadi Iya, Pak. Oh ya. Berarti di sini ya. Iya. Jangan lupa pegang tiang. Janji ya singkat ya. Selamat siang Pak Fendi. Siang, Mbak Loni. Terima kasih kepercayaannya. Izin saya ingin tanya sekaligus mengonfirmasi beberapa hal karena saya sama Coach Ron ini juga sama-sama menganalisa dari berbagai aspek. Kalau saya dari komunikasinya, gaya komunikasi Pak Effendi ini kan termasuk yang lugas ya. Tapi boleh tahu nggak, satu, sionya apa? Yang kedua, golongan darahnya apa? Wah. Dan kalau diizinkan tanggal dan bulan lahirnya. Itu Feng Shui saya. Master ya deh. Saya akan kaitkan dengan aspek komunikasi, Pak. Oh, bukan Iya. dengan numerologi ya. Kalau itu yang lain. Kalau boleh tahu sionya dulu, Pak. Naga. Sama kita, Pak. Oke. Golongan darah? Golongan darah kayaknya B. B. B ya, Pak ya? Iya. Oh, terkonfirmasi. Berarti sesuai dengan gaya komunikasi Pak Effendi. Oh, Oke. wow. Terakhir, Pak, tanggal dan bulan atau zodiak deh, zodiak. Virgo. Virgo. Oke, kami siap, Pak. Thank you. Silakan dilanjutkan, Coach. Oh. Ini arahnya kemana ya? Pertanyaan ini. Bingung banget. Nanya status? Biasa menanyakan ini Feng Shui Master saya nih. Oh ya, ini agak berat pertanyaannya Pak Effendi ya. Nanti Google di Wikipedia ada. Oh, berarti saya ada pertanyaan berarti Pak, kayak gitu Pak. Sudah habis tahun gitu. Karena kan Pak Effendi tadi menyinggung soal Feng Shui, Oh, gitu iya. kan. Menurut Pak Effendi ini, apakah Beauty World ini salah satu kesuksesannya juga berdasarkan dari Feng Shui, dan apakah bangunan ini juga didirikan dengan memperhitungkan Feng Shui gitu loh? Iya, sebenarnya saya percaya ya Feng Shui-nya. Jadi memang benar kantor kita ini baru direnovasi sesuai Feng Shui. Jadi dulu ini bukan karena saya percaya banget, karena setiap Feng Shui Master pasti akan ngomongnya berbeda. Ya. Tapi ya yang penting bagi saya Feng Shui yang terbaik adalah aura positif yang diberikan oleh semua karyawan yang bekerja di sini. Ya, itu menurut saya. Nah, sehingga kalau kita bisa lihat di sini, saya kenapa membuat suasana kerjanya nyaman, ya, ada kafe, ada apa. Karena kalau suasana nyaman, karyawan kita jadi senang, positif mindset, bagi saya auranya positif, akhirnya mungkin rezekinya bisa lebih lancar gitu loh. Ya, itu mungkin lebih elemennya positif tersebut. Karena percaya atau tidak, dulu kita ada seorang coach hipnoterapi, Oh, siapa Pak? Coach Ali Sandi namanya, dari Surabaya. Oh, Ya, tahu ya. tahu. Nah, beliau saya kirim, kita tiap tahun ada gathering, jadi ada karyawan gathering. Kebetulan kita undang Coach Aris di Belitung saat itu memberikan pelatihan hipnoterapi kepada karyawan kita semua. Nah, dia bicara gini, sesuatu yang kita tidak bisa lihat di sini, tapi itu ada nyata kadang, kayak wifi. Kita kan nggak tahu ada wifi, tapi kan itu bisa kita ada. Nah, sama. Jadi dia memperagakan karyawan kita, tangannya kayak begini. Dia memperlihatkan kepada kita kalau karyawannya pas berpikir positif, ya. Jadi dia push gitu. Ya. Jadi kalau pas karyawan kita berpikir positif itu kuat dia. Nah, kalau berpikir negatif dia menjadi lemah. Nah, akhirnya skenario kedua, dia membawa semua karyawan yang lain ya untuk berpikir ke orang yang tadi berdiri positif atau negatif. Jadi dia di belakang. Kalau mic-nya naik ya itu
semua orang akan berpikir positif terhadap orang yang di depan. Kalau mood-nya turun, mereka semua akan berpikir negatif. Dan sama, percaya atau tidak, itu berdampak kepada kekuatannya. Dan sedangkan orangnya tersebut tidak tahu mana yang positif, mana yang negatif. Dan terakhir dia menuliskan di satu kertas. Ya, semua kata-kata positif, dan ada satu lagi yang kata-kata negatif ditempel di badannya tanpa dia lihat. Itu juga sama. Jadi apa yang mau saya sampaikan adalah ya sebenarnya Feng Shui itu ya bahwa tempat-tempat yang membuat kita itu udaranya nyaman, auranya nyaman, dan itu yang saya percaya yaitu yang memberikan Feng Shui sih. Ya kurang lebih seperti itu. Oke, baik. Terima kasih. Boleh kasih tepuk tangan sekali lagi? Oh, ada satu Oh pertanyaan. ya, ada. Tapi mohon maaf, ini karena sesi pertanyaannya semua sudah diborong dengan rekan saya ya. Nanti sehabis ini boleh langsung tanya langsung sama Pak Effendi ya. Nanti kita bakal mingle sama Pak Effendi. Cuma sebelum closing nih, Pak Effendi, saya ada satu pertanyaan pembuktian. Apa makna atau arti kesuksesan dari seorang Effendi? Wah, berat ya, Pak. Apa makna kesuksesan? Oke. Bagi saya makna kesuksesan bukan dinilai dari uang. Makna kesuksesan adalah berapa banyak berkah yang kita berikan kepada orang di sekeliling kita. Ya, bagi saya itu ya makna kesuksesan, karena saat ini kita tidak tahu kapan kita berada di dunia ini. Kita cuma hidup cuma sekali. Ya, uang juga kita tidak mungkin dibawa ya. Ya, jadi tapi kemudian yang kita bisa nilai adalah apa yang udah kita kontribusi kepada dunia ini. Kontribusi dalam hal lingkup kecil dulu, dalam hal keluarga dulu, mungkin dalam hal karyawan mungkin di perusahaan, kemudian kepada orang di sekeliling kita di luar. Jadi sehingga salah satu kenapa kita ingin merintis Beauty World Academy. Saya selalu berbicara kepada partner saya karena saya punya satu visi yang dari dulu belum benar-benar terrealisasi adalah bagaimana kita bisa melatih orang yang tidak berpendidikan. Ya, jadi contohnya di bawah klinik kita dulunya waktu melatih itu kita sengaja memilih dari kampung-kampung orang yang benar-benar di garis kemiskinan. Ada yang buta huruf, ada yang ditinggal suami. Ya, jadi kita rekrut, kita berikan pelatihan sehingga dia mempunyai skill, dan skill itulah yang membuat dia akan tidak pernah akan menjadi miskin kembali. Karena di dunia kecantikan ini skill, terutama di terapis ya, itu skill itu sangat dibutuhkan, demand-nya lebih tinggi daripada spray. Ya, jadi saya berpikir kalau kita bisa memproduksi daripada kita donasi aja ya duitnya hanya bisa dibuat makan sekali habis, makan 2 kali habis kemungkinan ya. Tapi kalau kita berikan skill kepada orang tersebut akan bisa menghidupin diri sendiri dan keluarga seumur hidup. Bayangin kalau kita bisa mencetak ribuan orang seperti itu, kita udah merubah hidup orang. Nah, itulah salah satu berkah dan impact yang kita mau ciptakan di masa depannya kita. Ya, mudah-mudahan itu bisa terrealisasi gitu. Amin, Itu Pak. sih Amin. makna dari Beauty World-nya. Karena kita ingin membuat dunia lebih cantik. Wow. Luar biasa. Itu arti dari Beauty World, ingin membuat dunia lebih cantik ya. Kalau bisa seperti itu juga, ya. Cantik hatinya, cantik luarnya juga dong Ya, pastinya. Boleh tepuk tangan buat Pak Effendi, luar biasa. Mohon maaf kalau yang tadi belum sempat bertanya, tapi kalau misalnya boleh saya simpulkan sedikit dari tadi beberapa kunci kesuksesan seorang CEO Beauty World ya. Yang pertama adalah kegagalan adalah awal dari kesuksesan. Intinya kita jangan pernah takut untuk gagal. Dan untuk mencapai sukses itu ada harga mahal dan jalan panjang yang mesti dibayar. Lakukan pendekatan yang berbeda. Jadi jangan sekedar menjual, kasih ilmu yang bermanfaat dan mesti ada added value-nya. Kunci sukses dari seorang Effendi adalah mulai dari hal kecil. Jadi nggak apa-apa jual produk, cuma satu produk baru kejual tuh nggak apa-apa. Mulai dari hal kecil untuk bisa menghasilkan hal yang besar. Dan yang kedua,
bangun relationship seperti yang sekarang kita lagi lakukan ya. Membangun networking itu penting banget. Dan ini yang paling penting nih, kunci. Bagaimana sih bisa bertahan selama 2 dekade? Kunci untuk tahan dari krisis adalah diversifikasi produk. Nggak nyangkal banget ya, itu ternyata benar-benar kunci yang apa tuh, ini banget loh, kunci utama banget lah, poin key-nya gitu. Ternyata itu ya, untuk bisa tahan krisis dari berbagai krisis ini ya, udah dilewatin loh 2 dekade. Dan yang pasti hadapi setiap kesulitan, karena tadi kalau misalnya lihat bahkan sampai sempat ini ya, berhadapan dengan hukum, tapi jangan takut gitu, hadapi selama kita memang benar. Lebih baik dibina daripada dibinasakan. Lebih baik berbagi cuan daripada gagal cuan. Oke. Terima kasih semuanya. Pak Effendi, terima kasih banyak. Terima kasih Pak Rani. Terima kasih semua sahabat Kabar Bursa. Sampai jumpa lagi di Leader Talk selanjutnya. Dadah. Nah, sahabat Kabar Bursa, sekarang saya sudah bersama dengan speaker partner Coach Doni The Kaiser. Halo. Tos dulu. Tos dulu. Nah, Coach Doni tadi kan udah merhatiin banget ya gimana kita sharing session dengan leader dari Effendi yang merupakan CEO Beauty World. Sempat nanya juga ya. Jadi, Boleh dong spill gimana gaya komunikasinya? sekarang analisa dari aspek komunikasi ya. Saya sudah membuat catatan, tapi karena harus membaca jadi harus pakai kacamata. Oh. Maksudnya sudah plus gitu kan. Kirain kalau pakai kacamata jadi Superman. Oh, Iya, karena saya dari Jawa jadi Suparman. Oke, tadi kita ngobrol dengan Pak Effendi, CEO Beauty World Indonesia ya. Analisa dari aspek komunikasinya, beliau adalah orang yang memiliki kepemimpinan alami yang kuat dan confident. Ya, sangat percaya diri, berani mencoba, berani untuk mengambil risiko, tapi kelebihannya adalah memiliki perhitungan yang kuat dan matang. Nah, salah satu yang saya tangkap juga dari profilnya Pak Effendi adalah beliau memiliki ambisi yang kuat, tapi bisa menginspirasi orang lain, khususnya orang-orang yang menjadi bagian dari tim kerjanya Pak Effendi ya. Ada 3 hal yang menjadi kekuatannya CEO Beauty World Indonesia Pak Effendi, yaitu analitis orangnya, dia mampu melakukan analisa yang baik, kuat dan tepat. Yang kedua, orangnya sangat detail ya pada hal-hal kecil ya kan. Dan yang ketiga, orangnya praktis dan juga efektif. Itu dia. Nah, ada lagi nih. Ada 2 hal yang saya catat terkait dengan apa yang tadi didiskusikan dalam talk show ya, yaitu beliau itu sangat menghargai yang namanya trust atau kepercayaan. Jadi kalau orang itu misalnya membeli sesuatu produk, barang atau jasa, menurut Pak Effendi yang saya tangkap nih, bukan karena produknya saja yang terbaik, bukan karena pelayanan saya yang terbaik, tapi karena orang percaya sama kita ya. Jadi kuncinya jaga trust atau jaga kepercayaan dari customer, pelanggan atau partner bisnis Anda. Yang kedua, Pak Effendi adalah orang yang sangat menjaga relationship. Benar kan? Ya, benar banget itu yang paling relasi, ditangkap ya. network itu sangat dijaga oleh Pak Effendi. Bukan soal besarnya revenue yang didapat dari sebuah kerjasama, tapi minimal, misalnya nih, tim beliau ini diminta mampu menjual satu saja produk. Dari satu produk misalnya, akan berkembang menjadi produk-produk yang lain. Dan yang paling penting adalah ketika orang membeli sebuah produk dari kita, akan ada ikatan antara kita dengan customer kita. Nah, itu dia yang dibangun oleh Pak Effendi adalah relationship, ya kan? Nah, sekarang terkait dengan gaya komunikasi leader kita kali ini. Gaya komunikasi Pak Effendi adalah langsung dan lugas. Ya, tadi kan ngobrol kelihatan kan? Ya. Tidak ada yang ditutup-tutupi. Betul. Kemudian dia orangnya jujur dan apa adanya dan terang-terangan. Ya kan? Semua Terang-terangan. dibuka ya. Betul. Joran membuka Karena rahasia itu, suksesnya. Betul, karena itu bisa dibaca gaya komunikasinya adalah spontan, dinamis, dan orangnya banyak ide. Serta kalau diskusi dengan sosok seorang Pak Effendi bisa menarik dan bisa berlangsung tanpa terasa waktu tahu-tahu sudah sore. Iya kan? Nah, kemudian ada satu hal yang menjadi kekuatan dari karakter komunikasinya Pak Effendi, yaitu orangnya sangat kritis.
beliau akan menyampaikan sesuatu apa adanya, dan sosok seperti Pak Effendi ini tidak akan terlalu peduli tentang apa kata orang. Ya, nah khusus bagi Anda yang bermitra kerjasama dengan Pak Effendi tentu sudah hafal betul dengan karakternya Pak Effendi, bahwa beliau ini tidak akan ada yang istilahnya bertopeng dia. Iya. Ya, beliau ini orangnya kalau memang A pasti bilang A, B bilang B, dan dia tidak terlalu peduli apa kata mulut orang. Ya, nah ini yang menarik dan menjadi salah satu kunci sukses orang pengusaha seperti Pak Effendi. Dalam hal bekerja sama bisnis, beliau ini sangat kuat dalam perhitungan bisnisnya. Sehingga kalau kita menjadi mitra bisnisnya Pak Effendi, tentu kita harus jaga kepercayaan dengan baik, tetapi keuntungannya adalah semua sudah diperhitungkan dengan baik oleh Pak Effendi. Jadi menjadi mitra kerjasama Pak Effendi tentu akan selalu win-win. You win, I win, everybody win. Everybody win. Nah, terakhir nih, Ya. saya Oke, masih ada mencatat terakhir. satu kutipan atau kata-kata yang menarik dari Pak Effendi. Sulit mengendalikan loyalitas pelanggan, tapi yang bisa kita lakukan adalah mengendalikan pelayanan terbaik kita bagi pelanggan. Keren banget ya. Kalau gitu ya, ini kan berarti luar biasa banget nih gaya komunikasinya. Kayaknya masih belajar banyak sih ya secara Setuju. ke public speaking sama Setuju Pak banget. Effendi. Makanya kita beruntung banget karena kali ini kita bisa berdiskusi langsung dengan Pak Effendi. Saya juga bisa melihat langsung gaya komunikasi Pak Effendi, dan yang menarik Pak Effendi mengajak kita tour, ya, melihat aktivitas yang ada di Beauty World Indonesia. Dari situ kelihatan bahwa aspek leadership-nya sangat natural, alami, dan gaya komunikasinya sangat kuat. Nah, Ini kita beruntung sekali, khususnya buat pemirsa, ya, sahabat Kabar Bursa. Episode kali ini mempertemukan kita dengan sosok leader yang luar biasa, Pak Effendi. keren banget. Makanya saksikan terus Leader Talk Yes. selanjutnya ya. Kita akan ketemu dengan leader-leader yang lain. Oke, thank you banget. Prof. Doni. Sukses selalu. Sukses. Oke, sekarang saya sudah bersama Coach Roni nih. Makasih Wow. banget loh udah nemenin aku hari ini. Iya, terima kasih. Saya yang ditemani atau saya menemani? Kita saling menemani saling hari ini menemani, ya. Tapi tadi kita seru banget ya udah ngobrol-ngobrol sama Pak Effendi. Pasti. Nah, apa yang jadi keunggulan dari bisnis seorang Dari Effendi? Beauty World ini ya. Jadi sebenarnya ini ada beberapa hal yang saya sangat berat untuk menyampaikan karena tadi sudah disampaikan Sudah sebenarnya. banyak yang disampaikan ya, Ya, jadi kunci-kunci ada suksesnya. satu hal kata kunci yang selalu disebut berulang kali oleh Pak Effendi, yaitu adalah trust. Jadi kalau misalnya Anda mau namanya berbisnis, yang paling terpenting adalah namanya trust. Nah, trust itu bisa didapatkan dari mana? Jadi yang pertama, kita tidak perlu muluk-muluk. Jadi start small tadi yang disebutkan ya. Jadi kita mulai dari hal-hal kecil, mulailah dari satu dulu. Karena namanya kesuksesan tidak harus dari jumlah yang banyak, omset yang besar, tapi dimulai dari adanya suatu ikatan hubungan dari penjualan. Maka yang kedua adalah bina hubungan yang benar. Bina hubungan ini bukan cuma sekedar tentang orang, oh saya kenal dengan dia, tetapi bagaimana saya bisa membantu orang tersebut dengan tulus. Itu kuncinya tadi yang disebut juga. Nah, menurut saya dua kunci ini adalah dua kunci yang paling penting ketika di dalam bisnis supaya kita bisa bertahan selama tadi kalau disebutkan Pak Effendi 2 dekade lebih, 24 tahun loh. Itu adalah kunci dari suksesnya bisnis di Beauty World Academy ya. Memang seberat itu ya, Iya. nggak nyangka loh. Tapi maksudnya kalau kita lihat ini kan banyak banget sebenarnya keunggulan dari bisnis Sangat banyak. Beauty World ini. Iya. Tapi apa yang menjadi pembeda kunci keunggulan dari sebuah bisnis Beauty World ini? Nah, ini ada sesuatu yang penting banget. Jadi kalau misalnya kita simpulkan dari seluruh tayangan mungkin tadi yang ada, mungkin Anda sudah saksikan, yang paling penting adalah bagaimana personal attachment dengan orang. Karena kalau misalnya Anda dapat menyentuh sisi emosi seseorang, maka orang tersebut akan loyal. Karena di zaman sekarang ini orang akan sangat sulit sekali mencari orang yang bisa attach dengan dirinya. Bisa terikat atau bisa istilahnya apa ya, sesuatu yang sefrekuensi dengan dirinya. Karena kebanyakan orang hanya berpikir untuk kepentingannya masing-masing. Itu adalah yang paling utama kalau misalnya kita melihat dari Beauty World ini. Dari Pak Effendi terutama ya. Personal attachment Personal ya. attachment. Emang boleh sepersonal itu? Boleh. Buktinya kan tadi kalau Anda mendengar kisahnya, ada seorang dokter yang akhirnya curhatnya panjang. Sampai gitu. sedekat itu ya hubungannya Iya. ya. Jadi udah bukan customer dengan penjual lagi nih. Bukan cuma sales dengan istilahnya klien, tetapi menjadi seorang psikolognya. Ya mungkin
jadi seorang apalagi partner ya. Partner bukan cuma soal masalah dari bisnis, tapi partner dalam kehidupan gitu. Oke, thank you banget Coach Roni buat Thank you pandangan juga. bisnisnya. Wow. Sukses Nanti saya selalu. diundang lagi ya. Oh iya, nanti temenin lagi ya. Iya. Oke, habis ini Oke. kita langsung aja closing. Nah, Sobat Kabar Bursa, gimana nih? Seru banget ya hari ini karena kita bisa ngobrol langsung dengan sang leader, Pak Effendi selaku CEO dari Beauty World Indonesia. Semoga memberikan manfaat dan juga inspirasi ya. Dan kita juga sudah banyak membahas dari sisi public speaking dan juga pengembangan bisnisnya. Gimana pendapatnya terkait tayangan Leader Talk kali ini? Langsung saja share komentarmu di bawah ini ya. Dan jangan lupa untuk selalu dukung terus channel Leader Talk di Kabar Bursa dengan cara subscribe, like, dan share sebanyak-banyaknya. Saya Francis Karati mewakili kru yang bertugas pamit undur diri. Sampai jumpa.